Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriana dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan NPM 220401040001. Mata kuliah Filsafat Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan konsep kebangsaan Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Lanjut. Konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin dalam pidatonya ialah memiliki konsep kebangsaan yang mana harus menganut asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, dan peri kerakyatan, yang mana di dalamnya terdapat permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan yang meliputi paham negara Indonesia, pembelaan, dan budi negara. Lanjut kepada konsep kebangsaan Profesor Supomo, yaitu dalam pembentukan negara. Menurut Supomo, terdapat beberapa faktor dan syarat-syarat mutlak, yang dimana syaratnya pertama yaitu harus ada suatu daerah atau teritori, ada rakyat, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat. Dalam risalah sidang BPUPKI, Muhammad Yamin dan Profesor Supomo memiliki sedikit perbedaan pandangan terkait kebangsaan dan pembentukan negara Republik Indonesia, yakni yang pertama yaitu berdasarkan teks Muhammad Yamin dalam risalah sidang BPUPKI terdapat konsep inti kebangsaan Indonesia, yaitu inti konsep kebangsaan Muhammad Yamin. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang dimana Muhammad Yamin menjadikan peri kebangsaan menjadi dasar yang pertama dalam kebangsaan negara Indonesia, karena negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu nasional dengan peradaban menurut susunan kekeluargaan di atas kebangsaan dan ketuhanan. Yang kedua ada peri kemanusiaan. Muhammad Yamin menjadikan peri kemanusiaan berada di urutan kedua, yang mana bahwa kebangsaan Indonesia ini hendak menyusun masyarakat baru dalam suatu negara merdeka. Dengan tujuan Indonesia merdeka, maka usaha kemerdekaan masih menjadi sesuatu yang belum sempurna, sebab tujuan negara yang merdeka yakni dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Yang ketiga ada peri ketuhanan. Muhammad Yamin menjadikan peri ketuhanan berada di urutan ketiga, akan tetapi dengan peri ketuhanan yang berada di urutan ketiga ini saya kurang setuju, karena dengan penempatan peri ketuhanan ini berada di posisi ketiga, sebab setiap manusia itu memiliki kepercayaan yang menjadi dasar atau pedoman dalam kehidupannya. Dan menurut saya, peri ketuhanan itu seharusnya berada di urutan yang pertama. Lanjut kepada peri kerakyatan, yaitu terkait dengan peri kerakyatan, Muhammad Yamin memulai dengan dasar agama Islam yang menjadi agama rakyat Indonesia. Akan tetapi pada bagian ini juga saya kurang setuju, sebab negara Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, mulai dari agama, ras, suku, dan budaya. Ketika Indonesia didasarkan hanya pada agama Islam saja, itu tidak bisa, karena di negara kita itu terdapat beberapa agama, tidak hanya agama Islam saja. Jadi saya kurang setuju dalam hal itu. Kemudian yang selanjutnya ada kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin menjadikan kesejahteraan rakyat berada di posisi terakhir dalam dasar negara, yang mana kesejahteraan rakyat menurut negara kebangsaan atau negara merdeka dapat memberikan kehidupan rakyat atau masyarakat yang sejahtera, baik hidup yang aman maupun nyaman. Baik, lanjut kepada pembahasan yang berikutnya. Berdasarkan teks risalah sidang BPUPKI terdapat konsep inti kebangsaan menurut Profesor Supomo. Yang pertama yaitu mengenai syarat mutlak pertama, yaitu harus adanya suatu daerah atau wilayah dalam pembentukan suatu negara tersebut, yang dimana negara tidak dapat disebut sebagai suatu negara apabila tidak memiliki wilayah atau daerah yang jelas. Jadi wilayah ini menjadi suatu tempat di mana negara tersebut menjalankan pemerintahannya dan mengatur semua kegiatan masyarakatnya. Kemudian yang kedua ada syarat mutlak. Syarat mutlak yang kedua yaitu harus adanya rakyat. Di sini rakyat sebagai seorang warga negara.
Dan pada dasarnya, negara itu harus memiliki penduduk yang tinggal di wilayahnya dan mengakui otoritas pemerintahannya. Karena dengan adanya rakyat, itu dapat menopang ekonomi, keamanan, dan berbagai aspek kehidupan sosial dan politik dan juga dalam suatu negara tersebut. Lalu lanjut kepada syarat mutlak yang ketiga, yaitu harus adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, dengan adanya pemerintahan yang berdaulat ini, maka negara memiliki otoritas penuh atas wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan asing. Di sini Supomo menyampaikan hal ini karena menurut Supomo, negara tersebut memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan internal seperti membuat undang-undang, mengatur kebijakan, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya tanpa tergantung pada otoritas luar. Adapun konsep kebangsaan menurut Profesor Supomo, dalam membangun negara Indonesia, hendaknya menguraikan konsekuensi negara ke dalam suatu perhubungan negara dengan agama, yang mana dalam pembentukan suatu negara, khususnya Indonesia, yang memiliki banyak agama atau kepercayaan, hendaknya urusan agama dipisah dengan urusan negara. Dari kutipan tersebut, saya kurang setuju jika urusan agama dipisah dengan urusan negara, sebab dalam negara terdapat rakyat yang memiliki agama, dan agama itu dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian, dalam risalah BPUPKI, Profesor Supomo ingin membentuk negara Indonesia menjadi negara Islam seperti negara Mesir, Irak, Saudi Arabia, dan hal ini menurut saya kurang sesuai. Meskipun mayoritas agama negara Indonesia ini adalah Islam, tetapi dalam pembentukan suatu negara harus disesuaikan dengan latar belakang negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman, mulai dari agama, budaya, suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, terdapat perbedaan antara risalah sidang BPUPKI menurut Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Yang pertama yaitu mengenai asas dan dasar kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin dan Profesor Supomo, perbedaan terkait asas dan dasar kebangsaan ini dalam pembentukan suatu negara, Muhammad Yamin memiliki asas dan dasar terkait perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, kesejahteraan rakyat, dan perikerakyatan yang di dalamnya terdapat pemusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan yang meliputi paham negara Indonesia, pembelaan, dan budi negara. Nah, sedangkan Profesor Supomo lebih terhadap pembentukan negara dengan dasar dan syarat, yaitu harus adanya daerah, rakyat, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang kedua, perbedaan di antara hubungan agama dan kebangsaan. Nah, di sini Muhammad Yamin cenderung mengaitkan hubungan agama dengan kebangsaan. Namun, Muhammad Yamin juga menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan agama. Nah, sedangkan Profesor Muhammad Supomo lebih menekankan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih sekuler dalam hubungan antara agama dan kebangsaan. Baik, lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu perbedaan terkait paham ideal bangsa Indonesia. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, di sini Muhammad Yamin menggandeng pemikiran Plato, Aristoteles, dan Thomas More dengan negara Indonesia lepas dari syarat, karena dalam asas dan tujuannya bertentangan dengan keterangan-keterangan terkait dasar dengan sifat yang dijadikannya sebagai syarat mutlak. Sedangkan menurut Profesor Supomo, mengenai paham ideal bangsa Indonesia harus memenuhi syarat mutlak dalam pembentukan suatu negara itu, yakni harus adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, dalam pembentukan negara, Profesor Supomo menggandeng pemikiran-pemikiran dari Thomas Hobbes dan John Locke, serta Jean-Jacques Rousseau dan juga Herbert Spencer. Selanjutnya, apa pendapat keduanya tentang republik? Di sini pendapat Muhammad Yamin dan Profesor Supomo terkait republik yang diinginkan untuk Indonesia ialah bahwa bangsa Indonesia harus menjadi negara republik yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan juga kedaulatan rakyat. Kemudian konsep kedaulatan
rakyat ini sepenuhnya berada dalam tatanan pemerintahan dan kebijakan dalam negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.